Orang Gorontalo lebih kencang dari itulah suaranya. Gereja mana yang lebih aktif pelayanan keluar? Gereja lama atau gereja baru? Betul. Saya dari mewakili gereja tua. Gereja kami itu sudah 60-an 70 tahun kalau nggak salah. Jadi biasalah, udah tahu. Gereja orang tua saya lebih tua lagi. Nah, biasanya semakin tua gerejanya, mentalitasnya juga sudah lebih ke maintaining, lebih tinggal merawat apa yang Tuhan sudah kasih. Haleluya. Kita setia dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Puji Tuhan. Setia-setialah setia sampai mati. Tuhan tidak mempedulikan berapa banyak yang datang pada Tuhan. Itu udah. Saya juga sering berkhotbah seperti itu dulu. Tapi Tuhan mau supaya jemaatnya diperlengkapi. Amin. Karena dengan jemaat diperlengkapi, mereka akan pergi untuk tersebar memberitakan Injil. Ketika firman Tuhan tidak dilakukan, ketika jemaat tidak tersebar sambil memberitakan Injil, Tuhan kirimkan penganiayaan. Dan ada penganiayaan yang lebih parah. Benar loh. Ada penganiayaan yang lebih parah daripada FPI. Benar. Dan kalau di sini saya mau mewakili teman-teman sesama gembala sidang dari sinode saya yang lama-lama, yang seringkali teraniaya. Benar. Teraniayanya gimana? Begini. Teman-teman saya nih, saya salah satu ketua sinode di gereja Pantekosta lama. Dan ada ketua umumnya, saya salah satu ketuanya. Job description saya, tugas saya di sinode itu adalah memperlengkapi gembala-gembala sidang. Jadi pengkaderan dan kepemimpinan. Jadi tiap dalam 1 tahun 3 atau 4 kali perlengkapan ke sinode saya untuk contohnya nanti akhir bulan ini, pertengahan bulan ini ke salah satu provinsi, kumpulin semua gembala sidangnya di MD di provinsi itu, kasih pembekalan ke pemimpin-pemimpinnya. Nah, biasanya saya merasakan bahwa kami teraniaya. Teraniaya begini. Kami itu sudah lama di daerah itu. Sudah merintis 20, 30, bahkan 40 tahun. Setia terus. Tiba-tiba ada gereja baru dari sinode yang baru buka di kota yang sama. Dan sudah tahu apa yang terjadi? Gereja saya nih, yang gereja B itu, yang gembala B itu, wah, kaget. Tiba-tiba kok ini sudah ada gereja baru, sinode baru, gereja A baru masuk. Tiba-tiba udah jadi gede seperti itu. Dan sebagian pergi ke sana. Teraniaya. Aduh, aniaya. Nah, itu aniaya, betul-betul aniayanya luar biasa. Penderitaan batin. Iya. Menderita batin. Saya dapat merasakan penderitaan dari teman-teman saya, gembala-gembala di sini saya. Tapi bukankah Tuhan sudah kasih tahu? Kalau kita tidak pergi tersebar sambil memberitakan Injil, Tuhan akan kasih penganiayaan supaya jemaat tersebar sambil memberitakan Injil. Jadi tidak ada kata yang lain selain jemaat harus diperlengkapi untuk memberitakan Injil. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mudah-mudahan saya masih diterima di kota ini. Tapi ini firman Tuhan. Tuhan mau gerejanya bertumbuh. Tuhan mau gembala sidang bertumbuh. Supaya apa? Supaya kita sama-sama maju dalam Tuhan. Supaya kita sama-sama memperlengkapi jemaat Tuhan. Dengar baik. Kalau gereja-gereja modern, kalau gereja-gereja yang baru datang di tahun 80-an, 90-an ini tidak memperlengkapi jemaatnya Tuhan untuk melayani,
akan datang gelombang sinode baru yang hari ini kita belum lihat, tapi 2-3 tahun ke depan akan muncul, yang nantinya akan memperlengkapi, bukan jemaat kita loh, jemaat miliknya tuh Tuhan, akan memperlengkapi jemaat Tuhan supaya melayani. Tidak ada kata lain selain tetaplah memperlengkapi anggota jemaat kita untuk melayani Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Bolehkah malam ini kita berurusan dengan Tuhan secara pribadi? Apakah Tuhan berbicara kepada kita melalui seminar malam ini? Bolehkah dengan tenang kita katakan pada Tuhan, Tuhan, aku mau memperlengkapi anggota jemaat. Tuhan, kami ingin menjadi imam bukan hanya di gereja kami, tapi kami ingin menjadi imam untuk suku ini, untuk Gorontalo, bahkan untuk bangsa. Tuhan, gereja ini dan seluruh gereja di Gorontalo bukan hanya untuk jemaat Tuhan di Gorontalo saja. Gereja Betani di tempat ini bukan hanya untuk menggembalakan anggota jemaat Betani, bukan, itu terlalu kecil. Tetapi keberadaan gereja ini adalah untuk memperlengkapi anggota jemaat Tuhan, supaya anggota jemaat Tuhan itu dapat tersebar dari hari Senin ke hari Sabtu sambil memberitakan Injil. Keberadaan gereja-gereja GPDI di kota ini, di provinsi ini, bukan hanya untuk menggembalakan anggota jemaat saja, tetapi memperlengkapi anggota jemaat Tuhan itu untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan, tersebar sambil memberitakan Injil. Bolehkah kita angkat tangan kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di provinsi ini? Bolehkah angkat tanganmu semuanya dan minta supaya Tuhan mengubah paradigma kita sebagai gembala-gembala, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai 5 jawatan, sebagai pimpinan-pimpinan gereja. Mari kita minta belas kasihan Tuhan. Tuhan, belas kasihan-Mu atas kami semua. Biar kami dapat diubahkan, biar kami dapat berubah paradigma kami. Keberadaan kami bukan hanya untuk merawat anggota-anggota jemaat kami, bukan hanya memberi makan anggota-anggota jemaat kami, tetapi bagaimana memperlengkapi anggota jemaat kami untuk melayani. Haleluya. Saudara, bolehkah kita berdoa untuk gembala-gembala sidang yang lain di seluruh provinsi ini? Kita berdoa untuk gembala-gembala sidang dari gereja Pantekosta, dari gereja Bethel, dari gereja Protestan Gorontalo, dari gereja-gereja Protestan yang lain yang ada di provinsi ini. Mari kita berdoa untuk provinsi ini. Mari kita berdoa untuk 1% orang Kristen di provinsi ini untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Semuanya adalah hamba Tuhan, semuanya adalah gembala sidang. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku. Nyatakan urapan kuasa-Mu, tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Kemuliaan
nyatakan curahan kuasa-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu. Rencana tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Coba buka mata saudara sebentar, lihat saya. Saudara, ada banyak kendala ketika kita rindu melayani di gereja kita masing-masing. Bagi kami di gereja ini, kami menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Pastor Jerry. Tapi mungkin bagi teman-teman yang lain, mungkin saudara mengalami kesulitan karena paradigma. Maukah kita menjadi orang yang melayani Tuhan dengan hikmat yang penuh dari Tuhan? Kunci utama dalam kehidupan adalah kerinduan. Saudara, kita punya dua tangan, kita punya dua kaki, bahkan kita punya otak yang terpisah, bagian kiri dan bagian kanan. Kita punya mulut, kita punya dua telinga. Tuhan menciptakan kita untuk melayani, untuk berguna bagi orang lain, untuk bawa dampak, untuk semuanya. Tapi kadang-kadang ada hal yang sudah begitu lama terjadi di dalam gereja saudara dan saya masing-masing yang sulit untuk dirubah. Maukah malam ini dengan kerinduan hati saudara untuk melayani, saudara mau mendoakan pimpinan saudara, memberkati dia dengan kelemah lembutan, sehingga satu waktu nanti bisa kumpul sama-sama, sehingga dia bisa juga diperlengkapi. Sebab sebenarnya masalahnya knowledge-nya saja yang tidak punya. Ya, kalau knowledge-nya punya, maka hati itu akan terbuka bahwa ini Tuhan. Daripada nanti terjadi hal-hal di mana kita merasa teraniaya. Tapi kalau kita ada knowledge-nya, maka kita akan memunculkan sebuah kekuatan yang baru. Malam ini saya rindu, ini langkah awal. Setiap pribadi saudara, mari saudara bayangkan pimpinan rohani saudara dan berkati dia dengan kelembutan hati. Katakan, Tuhan, malam hari ini aku memberkati pastorku. Malam ini aku memberkati pemimpinku, memberkati dia dengan kelembutan hati. Katakan itu dari hatimu. Tuhan taruh kita di setiap merek gereja, agar supaya kita menjadi hamba Tuhan di situ, memuliakan nama Tuhan di situ. Sebab itu mari, kalau saudara rindu melayani lebih, yang awal saudara lakukan, berkati dulu, layani dulu pemimpin, berkati dia di dalam doa, berkati dia sehingga dia memiliki hati yang terbuka, dan sehingga ada firman Tuhan yang mengajar dia, sehingga dia terbuka dengan luas, dan dia membuka semua sumber daya yang Tuhan sudah siapkan di dalam hidupnya, di dalam pelayanannya, yaitu saudara, sehingga itu bisa tersalur dengan luar biasa, dengan kuat, dan nama Tuhan dimuliakan. Tidak ada kekhawatiran akan jemaat domba yang lompat sana dan lompat sini, tetapi kita mulai fokus kepada orang-orang sehingga mereka bisa melihat kasih Tuhan. Mari sama-sama buka